Pemirsa, pelarian pelaku penembakan sadis yang menewaskan seorang hansip di Cakung Barat, Jakarta Timur ini telah berakhir. Ada 2 orang pelaku yang berhasil ditangkap oleh polisi. Ya, 1 orang pelaku ditangkap di kapal Derbaga 2 Pelabuhan Bakahuni saat hendak melarikan diri dari Jakarta menuju ke Lampung. Pelaku merupakan eksekutor utama yang menembak korban pada saat kejadian. Sementara pemirsa, kalau dilihat 1 pelaku lain juga sempat ditangkap oleh polisi, bahkan sudah turut diamankan, berbeda dengan pelaku pertama yang ditangkap di sebuah pelabuhan. Pelaku kedua ditangkap di sebuah rumah di kawasan Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu sore. PS diketahui memiliki peran sebagai pembawa motor kunci letter T hingga menyimpan senpi. Jadi kedua pelaku sudah berada di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saat ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menyatakan pihaknya masih mendalami asal senjata api rakitan yang digunakan dalam aksi tersebut. Ini adalah proses pada saat kejadian berlangsung, pemirsa. Di mana sebelumnya aksi penembakan seorang hansip terjadi pada Sabtu dini hari, ya, kita ingat betul, dan juga pelaku menembak korban saat kepergok mencuri sepeda motor milik warga. Ya, kita coba dalami hal ini, pemirsa, bersama dengan AKP Hijrahkul, merupakan Panit Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Pak Hijrah. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Reja, Pak Maria. Ya. Akhirnya kemudian 2 pelaku ini sudah ditangkap. Bisa diceritakan tidak sih, Pak, sebenarnya kronologi kejadian singkat dari CCTV maupun juga keterangan pelaku seperti apa? Baik, berdasarkan keterangan para pelaku, diketahui bahwa kedua pelaku sebelumnya telah melakukan penggambaran wilayah sebelum melaksanakan aksi pencuriannya. Ketika melakukan penggambaran ataupun mencari sasaran, korban bersama saksi telah memantau di CCTV lingkungan. Kemudian pada saat para pelaku ini kemudian melakukan aksinya, motor yang akan diambil alarmnya berbunyi, sehingga korban beserta saksi kemudian berusaha untuk menangkap mereka dan juga melakukan perlawanan, hingga akhirnya tersangka R menembakkan ke arah korban yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Baik, Pak Hijrah, apa saja barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian? Apakah sudah diketahui senjata api milik para pelaku ini didapatkan dari mana? Pengembangannya sudah ke arah sana? Baik, dari hasil pengembangan, kami kemudian berhasil mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, di mana di dalam senjata tersebut masih terdapat 3 butir peluru dan 2 selongsong. Selain itu, kami juga berhasil mengamankan 3 mata kunci yang diduga digunakan pada saat melakukan pencurian. Untuk asal muasal senjata api rakitan ini sedang kami dalami bersama tim, dan juga kami sudah mengumpulkan informasi dari para pelaku. Oke, artinya pada saat salah satu pelaku ditangkap di sebuah pelabuhan, apakah ini memang taktik pelaku untuk melarikan diri atau bagaimana, Pak Hijrah? Baik, berdasarkan keterangan pelaku, dia merasa panik karena korban yang dia tembak meninggal dunia, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk kabur kembali ke kampung halamannya. Oke, tapi memang kemudian kedua pelaku ini biasa beraksi di wilayah Jakarta saja atau juga kemudian merambah ke wilayah Lampung juga dari hasil pengembangan? Baik, dari keterangan para pelaku diketahui bahwa kedua pelaku merupakan residivis, yang mana sebelumnya juga pernah menjalani tahanan di Lampung, dan juga sebelumnya mereka juga baru saja keluar masing-masing dari penjara
yang mana tersangka R baru keluar pada bulan Juli tahun 2024, dan juga tersangka P yang juga baru keluar pada bulan Agustus 2025. Mereka sebelumnya juga sempat melakukan aksi pencurian di wilayah Jakarta. Baik, dari hasil pengembangan yang Anda dapatkan dari keterangan kedua pelaku dan juga saksi, apakah memang sebelumnya mereka sudah memantau sekitaran lokasi dan menemukan adanya penjagaan yang ketat sehingga mereka mempersiapkan menggunakan senjata api untuk aksi tersebut? Dari keterangan para tersangka diketahui bahwa sebelumnya mereka melakukan keliling terlebih dahulu mencari target ataupun sasaran, dan dalam setiap aksinya para tersangka memang menyiapkan senjata api, sehingga ketika mereka dalam keadaan terdesak ataupun terancam menjadi alat untuk membela diri. Menurut keterangan para tersangka seperti demikian. Oke, Pak Ijra, apakah kemudian saat ini konstruksi hukumnya sudah dibentuk? Apa pasal akan disangkakan kepada para pelaku? Baik, untuk kedua tersangka kami sangkakan dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Oke, 15 tahun penjara. Terima kasih AKP Hijrakul, Panit Subditresmob dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi.